Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan suatu metode yang cukup menarik dan cukup luar biasa untuk bisa kita sama-sama pelajari, yang mana berkaitan dengan berpuasa. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai keajaiban intermittent fasting. Baik, pada konten hari ini kita akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama adalah definisi dari intermittent fasting, kemudian tipe-tipe dari intermittent fasting, lalu manfaat serta keajaiban dari intermittent fasting, dan yang keempat adalah bagaimana Islam memiliki perspektif mengenai intermittent fasting atau puasa secara umum. Baik, yang pertama adalah apa itu intermittent fasting. Jadi intermittent fasting ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur pola makan dengan cara berpuasa selama beberapa waktu dalam satu hari atau dalam jangka waktu tertentu. Namun di antara waktu-waktu tertentu tersebut kita masih diperkenankan untuk minum minuman yang tidak memiliki kalori atau zero kalori. Contohnya adalah air mineral dan juga minuman elektrolit yang bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Kemudian metode ini sangat berguna untuk melatih ketahanan tubuh kita agar tetap dapat menjalankan fungsinya walaupun sedang tidak mengonsumsi makanan dalam periode tertentu. Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita bahas mengenai tipe-tipe dari intermittent fasting. Oke, jadi secara umum terdapat dua jenis dari intermittent fasting. Tentang bagaimana kita melakukan intermittent fasting itu sendiri. Yang pertama adalah alternate day fasting, atau di sini kita memberi variasi mengenai waktu-waktu dalam satu minggu ada beberapa hari kita melakukan intermittent fasting tersebut. Seperti contohnya adalah 52 dan 61. Untuk angka pertama menggambarkan jumlah yang dimana kita tidak melakukan puasa, sedangkan angka kedua adalah menggambarkan waktu untuk kita untuk berpuasa atau melakukan intermittent fasting itu sendiri. Kemudian tipe yang kedua adalah time restriction feed atau TRF. Di sini berdasarkan waktu dalam satu hari, yakni 24 jam terbagi atas dua jendela. Yang pertama adalah jendela puasa dan yang kedua adalah jendela makan. Contohnya yang paling populer adalah 16:8, kemudian diikuti dengan 14:10 dan juga 12:12. Untuk angka yang pertama adalah menggambarkan waktu untuk kita puasa, durasi selama satu hari kita berpuasa, sedangkan untuk angka yang kedua adalah jendela makan kita, atau pada durasi tersebut kita dibebaskan untuk makan. Kemudian yang ketiga adalah manfaat dari intermittent fasting, the miracle behind intermittent fasting itself. Nah teman-teman, seperti judul dari video ini adalah kita akan membongkar keajaiban atau manfaat yang bisa didapatkan dari melakukan intermittent fasting ini sendiri. Pertama adalah tentunya berat badan kita akan menurun. Kemudian terjadi body recomposition dari diri kita, di mana body fat kita akan menurun sampai kadar yang optimal. Kemudian juga bisa merendahkan tingkat inflamasi dari tubuh kita. Kita ketahui bahwa inflamasi merupakan sumber dari berbagai penyakit, dan dengan melakukan intermittent fasting ini tentu bisa menurunkan risiko dari berbagai penyakit. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan risiko dari penyakit kardiovaskular. Contoh dari penyakit kardiovaskular ini adalah penyakit jantung, kemudian atherosclerosis. Kemudian tentu saja meningkatnya sensitivitas insulin. Di sini bagaimana tubuh kita bisa mengatur tingkat blood sugar yang ada pada darah kita, dan kemudian juga bisa meningkatkan
fungsi dari autofagi. Autofagi sendiri adalah fungsi tubuh kita di mana tubuh kita bisa membuang atau memakan sel-sel yang sudah rusak sehingga terjadi regenerasi sel yang baik. Kemudian fungsi-fungsi dari tubuh kita bisa berjalan dengan lebih baik. Kemudian dari adanya autofagi ini kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit neurodegenerasis seperti Alzheimer, kemudian demensia. Kemudian selanjutnya adalah meningkatnya fungsi dari otak. Jadi ketika kita melakukan intermittent fasting, beberapa studi memberikan hasil bahwa kemampuan otak atau kognitif dari orang yang melakukan puasa ini lebih tinggi dan meningkat ketimbang mereka tidak melakukan intermittent fasting. Oleh karena itu kita memang diwajibkan dalam Islam untuk berpuasa. Nah, dalam Islam mari kita bahas bagaimana perspektif fasting atau intermittent fasting itu sendiri dalam Islam. Let's go. Oke, sebagaimana yang diketahui, kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, seperti yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Ayat yang mendasari adalah ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa seperti yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuan akhir dari puasa ini adalah kita bisa mencapai ketakwaan, yang mana titel takwa adalah titel yang sangat didamba-dambakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberi sinyal kepada umat manusia, khususnya umat muslim, untuk lebih menggali, mengeksplor, kemudian mengetahui lebih dalam mengenai manfaat-manfaat dari berpuasa itu sendiri. Nah, di sini harapannya video ini bisa memberikan gambaran lebih lanjut mengenai apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan dengan melakukan puasa, atau bisa juga kita lakukan di hari-hari biasa seperti melakukan intermittent fasting yang sudah jelaskan sebelumnya. Oke, mungkin sekian saja video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya yang bisa kita petik dari pelajaran yang kita sama-sama berikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan adanya kita mempraktekkan puasa sesuai dengan sunnah dan ajaran Rasulullah SAW, kita bisa meningkatkan ketakwaan dan juga bisa memberikan kesehatan kepada mental dan juga fisik kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you around.